Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala di dalam kitab yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Usulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Warrajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina idza i'tarafa aw qamat 'alaihi bayyinah." Rajam kebenaran untuk orang yang berzina sementara sungguh dia telah menikah. Apabila dia mengaku atau terdapat bukti yang menunjukkan perbuatannya. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar telah merajam. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun. Dan sungguh para imam-imam yang mendapatkan petunjuk, yaitu 4 khalifah, benar-benar merajam. Rajam secara bahasa maknanya al-hadf, melempar. Sama saja lemparan yang bisa dirasakan atau lemparan yang tidak bisa dirasakan. Lemparan yang bisa dirasakan adalah lemparan dengan batu atau segala sesuatu. Sedangkan lemparan yang tidak bisa dirasakan adalah tuduhan dan prasangka dusta. Allah menyebut lemparan yang tidak bisa dirasakan rajman bil ghaib. Rajam secara syariat adalah darbuz zanil muhsani bil hijarati hatta al maut, melempari pezina yang telah menikah atau yang muhsan dengan batu sampai mati. Terdapat pertanyaan, apakah hubungan permasalahan rajam ini dengan risalah Ushulus Sunnah? Dan risalah Ushulus Sunnah terkait akidah, sedangkan rajam termasuk hukum fikih. Apakah hubungan rajam dengan risalah Ushulus Sunnah? Kenapa penulis risalah Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menulis permasalahan rajam di dalam risalah Ushulus Sunnah? Kenapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menjadikan risalah Ushulus Sunnah ini mengandung permasalahan rajam? Hal ini untuk membantah orang-orang Khawarij. Sebab sesungguhnya orang-orang Khawarij tidak menganggap rajam. Dengan dalih, sesungguhnya hadis-hadis tentang rajam
hadits-hadits ahad. Sehingga bagaimana yang yakin lagi yang mutawatir ditinggalkan, yaitu Al-Quran, berpindah kepada hadits-hadits yang ahad, yang mana para rawinya bisa didustakan, atau sebagaimana apa yang mereka katakan, sebab berita-berita ahad, hadits-hadits ahad tidak diterima menurut mereka dalam perkara-perkara ini, terkait perkara-perkara ini. Syarat rajam pertama, ihsan. Ihsan terlaksana dengan beberapa perkara. Barang siapa yang mengumpulkan perkara-perkara tersebut, maka dia dianggap muhsan, dianggap menikah. Pertama, balik. Kedua, berakal. Ketiga, merdeka. Keempat, berhubungan badan dengan yang semisalnya, yaitu jima pada pernikahan yang sah. Maka sesungguhnya jika seseorang yang balik, berakal, dan merdeka menikahi perempuan gila, dia tidak dikatakan muhsan, dia tidak dikatakan menikah. Kemudian sebaliknya, sesungguhnya jika seorang perempuan yang balik, berakal, dan merdeka dinikahi oleh laki-laki gila, laki-laki gila tersebut tidak menjadikannya muhsanah atau menikah. Dan demikianlah perkara-perkara empat ini mesti terdapat pada suami dan istri. Perkara yang keempat adalah keabsahan nikah dan terjadinya jima padanya, yaitu sekedar memiliki tidak menjadikan menikah. Sekedar memiliki tanpa jima tidak menjadikan muhsan, tidak menjadikan menikah. Laki-laki balik, merdeka, berakal, yang mereka nikahkan dengan seorang perempuan yang masih kecil, lalu dia berbuat dengan perempuan yang masih kecil itu sebagaimana dia berbuat dengan perempuan yang besar. Biasanya anak perempuan tidak didatangi oleh seorang laki-laki, maka perempuan ini tidak membuat laki-laki itu muhsan. Tetapi sebagian anak-anak kecil menarik perhatian, seolah-olah dia anak yang berusia 20 tahun, maka perempuan ini bisa untuk diajak berhubungan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Idza balagatil jariyatu 9 sinina fahiya imra'ah." Apabila seorang perempuan menginjak usia 9 tahun, maka dia seorang perempuan. Hal ini bisa disaksikan sebagian anak-anak perempuan umurnya 9 tahun, walinya mengkhawatirkannya keluar dari rumah sendirian. Bukankah demikian? Bukankah walinya mengkhawatirkannya bercampur baur dengan anak-anak laki-laki? Yaitu anak perempuan yang berusia 9 tahun itu menarik perhatian. Syarat yang kedua, bukti atau pengakuan. Bukti bisa jadi kesaksian 4 orang yang adil dari orang-orang muslim yang menyaksikan bahwasannya sesuatu dari laki-laki itu masuk pada sesuatu itu dari perempuan. Kita tidak menyebutkan secara langsung, secara terus terang. Zahirnya dimaklumi oleh semua. Kesaksian yang jelas. Dia tidak mengatakan kita melihatnya berada di atasnya, kita melihatnya di atasnya.
Tidak, mesti ada kesaksian yang jelas, yang mana hakim memahami bahwasannya dia mencampuri perempuan tersebut sebagaimana seorang laki-laki mencampuri istrinya. Mencampurinya yaitu melakukan jima pada tempat yang dimaklumi, atau terdapat kehamilan dari seorang perempuan yang tidak memiliki suami. Sebab sesungguhnya kehamilan dalil yang menunjukkan bahwasanya perempuan ini berzina, kecuali apabila perempuan ini mengaku syubhah. Dia berkata, sesungguhnya dia didatangi seorang laki-laki, lalu laki-laki itu merampasnya. Yaitu kadangkala di sana ada syubhat. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, penulis risalah Ushulus Sunnah, menyimpulkan dalil-dalil yang membantah syubhat orang-orang Khawarij dan orang-orang penyembah akal hari ini, seperti Yusuf Al-Qardawi. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, aku mengatakannya dan tidak ada ampun. Aku mengetahui bahwasannya aku tidak mungkin memasuki suatu negeri yang di dalamnya aku ketahui Yusuf Qardawi ini. Tidak mungkin dia menjadikanku sebagai tamunya. Penyembah akal yang mengingkari rajam. Dia mengatakan, bagaimana rajam ada jika orang yang berzina ini dikutuk? Lihatlah bagaimana filsafat dan bagaimana nas-nas ditentang dengan analogi yang rusak. Kias ini mirip dengan kias iblis. Mudah-mudahan laknat Allah diberikan kepada iblis. Dalil-dalil ini yang membantah orang-orang Khawarij dan orang-orang penyembah akal adalah Rasulullah SAW merajam para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah, Al-Khulafa'ur Rashidun, dan imam-imam dari para sahabat serta dari yang setelah mereka merajam. Bahkan terdapat rajam di dalam ayat dari Al-Quran yang mulia yang pernah dibaca kemudian bacaannya dihapus, tersisa hukumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wasyaykhu wasyaykhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallah. Orang tua laki-laki dan perempuan apabila mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai bentuk adab dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, وَمَنْ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبْغَضَهُ بِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ. Barang siapa merendahkan seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya karena kejadian yang terjadi darinya, au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahhama alaihim jami'an, atau dia menyebutkan keburukan-keburukan salah seorang dari sahabat, maka dia pelaku bid'ah sampai dia mendoakan agar semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirahmati oleh Allah. Wa yakuna qalbuhu lahum saliman, dan sampai hatinya selamat terhadap para sahabat. Perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini menyempurnakan apa yang telah berlalu, yaitu permasalahan terkait para sahabat. Maka inilah kewajiban orang-orang muslim yang meridai Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi terhadap para sahabat, yaitu mereka mendoakan agar semua sahabat dirahmati oleh Allah,
mendoakan agar semua sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dan yang belakangan masuk Islam diridai oleh Allah, dan tidak boleh merendahkan seorang pun atau melaknat para sahabat, ya, dikarenakan kejadian yang dilakukan oleh sahabat itu. Maka inilah kewajiban yang merupakan hak para sahabat dan kewajiban yang merupakan perbuatan beradab kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Pada hal ini terdapat celaan terhadap orang-orang Rafidah dan sindiran kepada mereka, bahkan kerasnya pengingkaran terhadap mereka, sebab orang-orang Rafidah mencela semua para sahabat kecuali Ali radhiyallahu anhu dan sejumlah sahabat. Sikap mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW selain Ali dan beberapa sahabat adalah di antara para sahabat ada yang mereka kafirkan semua, dan di antara sahabat ada yang mereka cela, sehingga orang Rafidah mengatakan sesungguhnya mayoritas sahabat adalah orang-orang fasik. Hal ini dan hal itu semuanya kekafiran, sebab keadilan para sahabat dan kebenaran keimanan mereka radhiyallahu anhum dimaklumi dari agama Allah secara pasti, ditunjukkan dalil baik Al-Quran maupun sunnah maupun ijma'. Ini salah satu dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang kedua, An-Nawasib. An-Nawasib adalah orang-orang yang mengadakan permusuhan terhadap Ali dan Ahlul Bait dari para sahabat radhiyallahu anhum. Meskipun orang-orang Nawasib tidak mengkafirkan mereka. Orang-orang Khawarij mereka adalah Nawasib, bahkan lebih daripada orang-orang Nawasib. Sebab orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu dan siapa yang bersama dengannya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wan nifaqu huwal kufru." Kenifakan adalah kekafiran. An yakfura billahi wa ya'buda ghairah, yaitu dia kafir kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Wa yudhiral islam fil alaniyah, dan dia memperlihatkan keislaman dengan terus terang. Mithlal munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kemunafikan pada perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah kemunafikan yang bersifat keyakinan, bukan kemunafikan yang bersifat amalan. Sebab kemunafikan ada dua. Nifaqun i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan, yaitu memperlihatkan Islam dan membatinkan kekafiran, dan ia memiliki beberapa bentuk, diantaranya mendustakan Rasulullah atau mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, atau mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membenci apa yang beliau bawa, atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Di antaranya bergembira dengan kemunduran agama Islam, dan di antaranya membenci kemenangan agama Islam. Ini adalah bentuk-bentuk kemunafikan yang bersifat keyakinan. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, saya bertanya kepada kalian, seandainya dia menyatakannya dengan terus terang, maka kalian menghukuminya dengan apa? Dia membenci Nabi dengan terus terang, atau mendustakan Nabi dengan terus terang, atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus terang, sementara dia mengetahui kebenaran Nabi. Apa yang kalian katakan tentangnya?
dia adalah orang kafir disebabkan sesungguhnya dia memperlihatkan kekafiran. Sesungguhnya tidak lain dia munafik apabila dia menyembunyikan pada batinnya, dia mendustakan Nabi Muhammad SAW, dia membencinya, dia membenci apa yang beliau bawa, dia menyukai kemunduran agama Islam, dia membenci kemenangan agama Islam. Hal ini di dalam batinnya kita katakan orang ini orang munafik. Adapun kemunafikan yang bersifat amalan adalah seseorang memperlihatkan kebaikan di dalam bermuamalah, sementara dia bermuamalah dengan yang berlawanan dengan hal itu. Inti nas-nas terkait permasalahan ini, sesungguhnya kemunafikan yang bersifat amalan ada 5 macam, yaitu berdusta ketika berbicara, melanggar janji, mengkhianati amanat, melakukan kejahatan ketika bertengkar, dan menipu, mengkhianati perjanjian. Ini adalah perilaku kemunafikan yang bersifat amalan, dan ia adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ketahuilah sesungguhnya kemunafikan yang bersifat keyakinan, ia nampak setelah terjadi perang Badar, yaitu pada bulan Ramadan dari tahun kedua Hijriyah. Dahulu ketika Rasulullah SAW di Mekah, hanya ada 2 kelompok manusia, tidak ada yang ketiga. Orang mukmin murni dan orang kafir murni. Perkaranya senantiasa pada keadaan ini. Demikian juga di Madinah hingga terjadi perang Badar. Maka tatkala Nabi SAW yang memberikan berita gembira datang dengan kemenangan bersama dengan orang-orang mukmin kepada penduduk Madinah, Ibnu Ubay, gembong kemunafikan, berkata di Madinah, mudah-mudahan Allah menghinakannya, ara anna hadzal amra qad tawajjah. Aku melihat sesungguhnya perkara ini benar-benar telah kelihatan. Ya, Nabi menang. Maka Ibnu Ubay dan orang-orang yang bersamanya mengumumkan keislaman, padahal mereka senantiasa dalam kekafiran dalam batin. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara tersebut ada padanya maka dia orang munafik. Hadza 'ala taghlid. Ini untuk menyikapi dengan sekeras-kerasnya. Narwiha kama ja'at, kita meriwayatkannya sebagaimana ia datang. Wala nufassiruha, dan kita tidak mentafsirkannya. Wa qawluh, dan sabda Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian menjadi orang-orang kafir dan tersesat setelahku, sebagian kalian memenggal sebagian leher yang lain. Wa mithl, dan seperti idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maktulu finnar. Apabila 2 orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, lalu yang membunuh dan yang terbunuh di neraka, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Wa mithlu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr, dan seperti mencela orang muslim kefasikan dan memeranginya kekafiran. Wa mithl
Dan seperti man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka sungguh perkataan tersebut kembali kepada salah seorang dari keduanya. Wa mithal, dan seperti kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaq. Kekafiran kepada Allah berlepas diri dari nasab walaupun sedikit. Wa nahwu hadhil ahadithi mimma qad sahha wa hufidh. Dan semacam hadis-hadis ini dari yang sungguh telah sahih dan telah dihafal. Fa inna nusallimulah, maka sesungguhnya kita menerimanya. Wa illam na'lam tafsiraha, meskipun kita tidak mengetahui penafsirannya. Wala natakallamu fiha, kita tidak membincangkannya. Wala nujadilu fiha, kita tidak memperdebatkannya. Wala nufassiru hadhil ahaditha illa mithla ma ja'at, dan kita tidak mentafsirkan hadis-hadis ini kecuali sebagaimana ia datang. La narudduha illa bi ahaqqa minha, kita tidak menolaknya kecuali dengan yang lebih benar darinya. Pembahasan ini mengandung pertama sikap ahlu sunnah terhadap nas-nas ancaman. Maka sesungguhnya perkara yang ditempuh oleh ahlu sunnah terkait permasalahan ini adalah menetapkan nas-nas ancaman sebagaimana zahirnya dan tidak mentakwilnya, sebab hal itu lebih membuat jera dan lebih mengena di dalam jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, menerimanya, mengimaninya, dan tidak menolaknya. Dan yang ketiga, tidak mentafsirkannya kecuali apabila terdapat nas-nas yang lain yang mentafsirkannya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surga dan neraka diciptakan, sungguh benar-benar keduanya telah diciptakan sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltul jannata fara'aitu qasra, aku telah memasuki surga, maka aku telah melihat istana. Wa ra'aitul kautsar, dan aku telah melihat al-kautsar. Wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha kadza, aku telah mengetahui di dalam surga, maka aku telah melihat kebanyakan penghuninya demikian ini. Wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza, aku telah melihat neraka, lalu aku telah melihat demikian dan demikian. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an, maka barang siapa mengeklaim bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan, maka dia mendustakan Al-Qur'an wa ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan aku menyangka dia tidak beriman kepada surga dan neraka. Pembahasan ini termasuk pembahasan yang wajib diimani. Terkait apa yang dikandung oleh akidah tentang surga dan neraka, ahlu sunnah berada pada hal ini. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang yang meniru mereka menyelisih hal ini. Maka mereka mengatakan sesungguhnya surga dan neraka sekarang belum diciptakan. Mereka berkata, sebab
penciptaan surga dan neraka sekarang sebelum penghuninya ada perkara sia-sia, sementara Allah disucikan dari perkara sia-sia. Ini salah satu hujjah mereka. Dan mereka memiliki hujjah yang lainnya, yaitu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqini Ibrahimu lailatal Isra." Ibrahim bertemu denganku pada malam Isra. Atau Rasulullah bersabda, "Laqitu Ibrahim." Aku bertemu dengan Ibrahim. Faqala, maka Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Wa annal jannata tayyibatun turbatuha wa 'adbun ma'uha. Sesungguhnya surga tanahnya baik dan airnya tawar. Wa annaha qi'an. Dan sesungguhnya surga lembah-lembah. Wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya tanamannya adalah maha suci Allah, segala puji untuk Allah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Allah maha besar. Maka bantahan untuk hujjah yang pertama adalah apa yang diisyaratkan oleh penulis risalah Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis-hadis. Sebab Nabi SAW mengabarkan tentang surga dan tentang neraka, dan bahwasanya beliau telah melihat keduanya. Terkait hal ini terdapat hadis kusuf. Rasulullah SAW bersabda, "Lam ara kal yaumi qat fataqaddama wa ta'akhkhar." Aku belum pernah melihat seperti hal ini sama sekali, lalu beliau maju dan mundur. Maka beliau mengabarkan bahwasanya beliau maju sebab beliau melihat surga. Beliau berkata, "Seandainya aku mengambil dengan tanganku, lalu aku memetik dari surga buah surga, sungguh aku memakan darinya hingga hari kiamat." Dan beliau mundur sebab beliau melihat neraka. Maka surga dan neraka dua-duanya telah ada. Di dalam kitab yang mulia, Allah Azza wa Jalla berfirman terkait surga, "Uiddat lil muttaqin." Telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman terkait neraka, "Uiddat lil kafirin." Telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Tidak dikatakan telah disiapkan, melainkan untuk sesuatu yang telah ada sebelum didatangi. Di dalam hadis yang sahih, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka berbantah-bantahan. Faqalatil jannah. Lalu surga berkata, "Ma laha fiha du'afa'un nasi wa masakinuha." Kenapa di dalam surga orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin? Wa qalatin nar. Dan neraka berkata, "Fiha kullu jawadin utullin mustakbir." Di dalamnya semua orang yang pongah, sombong dan membanggakan diri. Faqala Allahu Azza wa Jalla lahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga dan neraka, qala lil jannah. Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa qala lin nar. Dan Allah berkata kepada neraka, "Anti adabi u'adzibu biki man asya." Kamu adalah adabku, aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Dan hujjah orang-orang yang mengingkari
adanya surga dan neraka, yaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hujjah yang kedua, hanya keberadaannya lembah. Apa yang terdapat pada hadis yang sahih? Hadis yang sahih menunjukkan bahwa adanya surga dan bangunannya dengan amal-amal soleh, sebagaimana terdapat pada Sahih Muslim. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, aku mengiranya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla lailatin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang sholat karena Allah setiap malam 12 rakaat sebagai ibadah sunnah, bukan ibadah yang wajib, kecuali Allah membangun untuknya rumah di dalam surga. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia karunia-Nya. Maka surga bangunannya dengan amal-amal soleh, bangunannya, tanamannya, dan istana-istananya dengan amal-amal soleh. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhida, barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat dalam keadaan mentauhidkan Allah, yusalla alaih, dia disolati, wa yustaghfaru lah, dan dia dimintakan ampun untuknya, wala yuhjabu anhu al-istighfar, permintaan ampun tidak dihalangi untuknya, wala tutraku salatu alaihi lidanbin adnabahu saghiran kana au kabira, menyalatinya tidak ditinggalkan karena dosa yang dia lakukan, baik kecil maupun besar. Amruhu ilallahi ta'ala, perkaranya diserahkan kepada Allah ta'ala. Akhir risalah usul sunnah, walhamdulillahi wahdah, segala puji untuk Allah semata, wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Mudah-mudahan salawat Allah dan salam dilimpahkan kepada Muhammad dan kepada keluarganya yang mengikutinya. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, kita telah mengatakan di awal pertemuan ini, sesungguhnya ahli kiblat adalah orang-orang yang salat menghadap kiblat. Dan aku telah mengatakan kepada kalian ketika itu akan datang qaid, pengikat. Inilah dia qaid, inilah dia pengikat. Sebab sesungguhnya orang yang salat menghadap kiblat ada dua macam. Macam pertama, orang-orang yang salat menghadap kiblat dan mereka betul-betul ahli kiblat. Mereka adalah ahli tauhid. Maka merekalah yang dimaksud oleh penulis risalah usul sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka sesungguhnya mereka disalati, dimintakan ampun untuk mereka, didoakan kebaikan untuk mereka, disedekahkan untuk mereka, meskipun mereka orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, selama sesungguhnya dia mentauhidkan Allah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, apa yang selain meninggalkan sholat, sungguh kalian telah mengetahui pembicaraan tentangnya kemarin. Kedua, siapa yang sholat menghadap kiblat namun dia bukan ahli kiblat sebenarnya, sebab dia melakukan kesyirikan, hujjah telah tegak padanya tentang kesyirikan, sementara dia membangkang, maka orang ini meskipun dia salat menghadap kiblat, maka sesungguhnya dia bukan ahli kiblat sejati.
orang ini orang kafir selama dia melakukan kesyirikan dengan ilmu, keyakinan, dan hujjah telah sampai padanya terkait kesyirikannya. Sementara dia tidak mau menerima kebenaran, enggan menerima kebenaran, maka dia orang kafir yang darahnya halal untuk ditumpahkan, puasanya, salatnya, hajinya tidak bermanfaat untuknya. Amalan apa saja yang dia lakukan tidak bermanfaat untuknya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, dengan kadar ini selesai risalah Ushulus Sunnah. Ini kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuk kalian ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita di sisinya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya, dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Kita memohon kepada Allah ini bukan pertemuan yang terakhir dengan kalian. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan mengumpulkan kita dan kalian semua di rumah kemuliaannya, yaitu di surga, sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama kalian di dalam ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menyelesaikan mempelajari kitab atau risalah Ushulus Sunnah dengan penjelasan Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala di dalam kitab yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.